Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil modul ajar dan bahan ajar yang telah kami buat. Saya Fahira Ripai sebagai pemateri pertama. Saya Ranita sebagai pemateri kedua. Saya Hasna sebagai pemateri ketiga. Langsung saja bagian A, informasi umum. Jenjang sekolah SMA kelas 11 mata pelajaran bahasa Inggris fase D. Topik pembelajaran listening for short functional text. Alokasi waktu 1 pertemuan 3 jam pelajaran kali 40 menit sama dengan 120 menit. Yang pertama, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami makna informasi umum dari teks lisan berbentuk pengumuman dan percakapan sederhana tentang peristiwa sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Audio rekaman pengumuman dan percakapan, laptop, speaker, LCD, LKPD, dan potongan kertas percakapan. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode praktis, question and answer, discussion, mode tatap muka, model pembelajaran discovery learning. Bagian B, kompetensi inti. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar siswa mampu menyimak teks lisan berbentuk pengumuman sederhana dengan cermat. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat menyimak percakapan pendek tentang situasi sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengidentifikasi informasi penting dari pengumuman dan percakapan lisan yang didengarkan. Setelah itu, siswa harus mampu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didengar secara tepat dan jelas. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan menyimak serta memahami isi informasi yang disampaikan secara lisan dan berbagai situasi. Yang kedua, asesmen, bentuk tertulis jenis formatif. Yang ketiga, pemahaman bermakna. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan menyadari pentingnya kemampuan menyimak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memahami berbagai informasi lisan seperti pengumuman dan percakapan sederhana. Peserta didik akan belajar bahwa menyimak bukan hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga memahami isi, menangkap informasi penting, serta mampu merespon dengan tepat. Dengan begitu, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan komunikasi lisan yang baik, yang berguna dalam situasi nyata di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pendahuluan. Guru memberi salam, berdoa bersama, setelah itu ice breaking dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru menyapa peserta didik. Kemudian, guru mengaitkan materi listening dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, pernahkah kalian mendengar pengumuman di sekolah atau di tempat umum? Kemudian guru memberi contoh situasi sederhana di mana pengumuman atau percakapan lisan terjadi. Guru memancing peserta didik untuk berbagi pengalaman mereka. Kemudian penyampaian tujuan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menyimak dan memahami informasi dari teks lisan berbentuk pengumuman dan percakapan sederhana, serta menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didengar. Kemudian, guru juga menyampaikan manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan pada bagian kegiatan inti. Tahap 1, eksplorasi, yaitu guru memutar audio berisi pengumuman sederhana sebanyak 2 kali. Kemudian peserta didik menyimak sambil mencatat informasi penting yang didengar. Guru membagikan LKPD 1 berisi tabel informasi pengumuman. Peserta didik mengisi LKPD berdasarkan audio dan diskusi pasangan. Peserta didik saling membandingkan hasil catatan. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelas untuk menyimpulkan isi pengumuman. Selanjutnya pada kegiatan inti, tahap 2, elaborasi. Guru memutar audio percakapan sederhana sebanyak 2 kali. Peserta didik menyimak audio dengan seksama, dan setelah audio selesai, peserta didik mengerjakan LKPD 2 yang berisi beberapa pertanyaan
pemahaman tentang isi percakapan. Kemudian, guru memandu diskusi kelas untuk membahas jawaban LKPD bersama-sama. Guru memberikan klarifikasi, penjelasan tambahan, dan meluruskan jika ada jawaban peserta didik yang kurang tepat. Kemudian setelah diskusi selesai, guru menjelaskan bahwa peserta didik akan melakukan aktivitas lanjutan untuk lebih memahami isi percakapan melalui permainan interaktif. Kemudian tahap 3, konfirmasi, yaitu guru membuka sesi tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seputar percakapan yang telah didengar sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan aturan permainan. Guru membagikan beberapa kartu kecil berisi potongan kalimat dari percakapan tadi kepada para peserta didik. Kemudian peserta didik diminta membaca kartu masing-masing secara bergiliran. Tugas mereka adalah mencari teman yang memegang kartu lanjutan dari kalimat tersebut hingga seluruh percakapan utuh berbentuk. Kemudian setelah semua menemukan pasangan yang tepat, tiap pasangan membacakan kembali dialog secara berpasangan di depan kelas. Lalu guru memberikan klarifikasi, penguatan materi, serta apresiasi terhadap keberanian dan kemampuan peserta didik. Kemudian penutup, guru menyampaikan ringkasan materi hari ini, memberi motivasi kepada siswa untuk terus berlatih listening di rumah, dan juga memberikan tugas rumah, membuat satu kalimat pengumuman sederhana dalam bahasa Inggris di buku catatan. Kemudian yang terakhir, berdoa bersama sebelum pulang. Nah, dari modul kami memiliki refleksi guru dan peserta didik. Nah, ini dia refleksi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu refleksi guru. Adapun lembar kerja peserta didik yaitu LKPDA dan LKPDB. Adapun kunci jawaban dari LKPDA dan B. Ini adalah kunci jawaban dari LKPDA dan LKPDB. Adapun pedoman penilaian dari modul ajar kami. Dan selanjutnya adalah link audio dari percakapan dan pengumuman yang siswa amati. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan ajar, di mana siswa diminta untuk memahami isi pengumuman dan percakapan. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, siswa diminta untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, selanjutnya setelah itu guru memadu untuk memulai ice breaking, yaitu tepuk pagi siang sore. Nah, setelah itu adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyimak dan memahami isi informasi yang disampaikan secara lisan dalam berbagai situasi. Nah, setelah mendengar audio yang telah diputar oleh gurunya, siswa diminta untuk mengerjakan LKPDA. Nah, setelah mengerjakan LKPDA, siswa diminta lagi untuk mendengar audio tentang percakapan. Nah, setelah mendengar percakapan tersebut, siswa diminta untuk mengerjakan LKPDB. Nah, setelah itu siswa diminta untuk memahami isi dari percakapan tersebut. Lalu guru membagikan potongan-potongan kertas yang berisi percakapan tersebut. Nah, selanjutnya guru menginstruksikan siswa untuk mencari lanjutan dari percakapan tersebut. Nah, setelah itu guru meminta 2 orang atau 3 orang naik di depan kelas untuk membacakan kalimat yang utuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.